Nek, kemarin dengar di TV, banyak lansia sekarang yang kena penyakit kronis. Kenapa ya? Padahal dulu kita masih kuat-kuat aja. Memang begitu, Kat. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita jadi lebih rentan terhadap penyakit. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari perubahan hormon, penurunan daya tahan tubuh, sampai gaya hidup yang kurang sehat. Terus, penyakit apa aja sih yang sering dialami lansia? Banyak sekali, Kat. Yang paling umum itu penyakit jantung, stroke, diabetes, hipertensi, osteoporosis, dan penyakit sendi. Belum lagi masalah penglihatan dan pendengaran yang mulai menurun. Waduh, banyak juga ya. Terus gimana cara mencegahnya? Ayo, Kat, kita bahas lebih banyak di video ini. Menua adalah proses alami yang tak bisa dihindari. Namun, bagaimana kita menyikapi proses ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita di masa tua. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, kita bisa tetap aktif dan produktif hingga usia lanjut. Ayo sahabat lansia, agar kita sehat, mandiri, dan bahagia, kita bahas lebih banyak lagi di video ini. Yang pertama adalah klasifikasi dari usia lansia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, usia lansia terbagi atas 4. Yang pertama adalah usia pertengahan atau middle age. Usia ini rentang dari usia 45 sampai 59 tahun. Yang kedua adalah lansia atau elderly. Usia ini rentang dari 68 sampai 74 tahun. Lalu yang ketiga adalah lansia tua atau old. Usia ini rentang dari 75 sampai 90 tahun. Lalu yang terakhir adalah lansia sangat tua atau very old dengan rentang usia lebih dari 90 tahun. Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada manusia, mulai dari lahir sampai menuju lansia, banyak perubahan yang terjadi pada organ tubuh, mulai dari otak, jantung, ginjal, paru-paru, organ pencernaan, mengalami banyak perubahan selama masa lansia. Perubahan-perubahan tersebut akhirnya bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti hipertensi, masalah gigi dan mulut, penyakit pada sendi, penyakit jantung, stroke, hingga diabetes mellitus. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari penyakit tidak menular pada lansia. Hipertensi pada lansia adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah pada diastoliknya lebih dari 90 mm air raksa. Pada saat melakukan pengecekan tekanan darah, terdapat dua angka yang muncul pada saat pemeriksaan. Angka yang pertama atau yang paling atas disebut tekanan sistolik, yaitu tekanan ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Nilai normal dari tekanan sistolik biasanya rentang di 120 mm air raksa. Nilai yang di bawah disebut dengan diastolik atau kadar tekanan darah pada saat arteri jantung istirahat. Nilai normalnya adalah rentang di 80 mm air raksa. Berikut ini adalah nilai normal dari tekanan darah berdasarkan usia menurut American Heart Association. Lalu, faktor risiko apa saja ya yang bisa menyebabkan lansia terkena hipertensi? Terdiri atas dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor yang tidak dapat diubah, terdiri dari umur, jenis kelamin, dan yang ketiga adalah keturunan atau genetik. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi kurang elastis dan kaku. Hal ini membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah sehingga tekanan darah meningkat. Penumpukan plak pada dinding arteri juga meningkat seiring usia, yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah.
Selain itu, penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang yang seringkali digunakan oleh orang tua dapat menjadi faktor pencetus atau memperburuk hipertensi. Perbedaan hormon antara pria dan wanita juga memainkan peran penting. Setelah menopause, wanita cenderung mengalami peningkatan tekanan darah karena penurunan kadar estrogen. Faktor yang kedua adalah hidup yang tidak sehat, seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, kurang makan sayur dan buah, stres, olahraga, dan alkohol. Lalu, bagaimana sih cara mengendalikan hipertensi pada lansia? Kita bisa menyingkat cara untuk mengendalikan hipertensi pada lansia dengan patuh. Kita akan bahas lebih rinci satu persatu. Yang pertama adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit, serta posyandu lansia. Bila dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyakit, maka lakukanlah A, yaitu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Selama pengobatan, tetap lakukan diet dengan gizi seimbang. Tetap penuhi kebutuhan gizi dan nutrisi dengan makan buah dan sayur, serta kurangi konsumsi garam berlebih. Selanjutnya adalah U, upayakan aktivitas fisik dengan aman dengan cara jogging, jalan santai, atau bisa dengan melakukan senam hipertensi. Dan terakhir adalah H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Penyakit tidak menular yang kedua adalah diabetes. Diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi normal. Gula darah adalah kadar glukosa yang terdapat di dalam darah. Glukosa yang kita peroleh sehari-hari dari makanan yang kita makan akan diubah oleh insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel dalam tubuh. Insulin harusnya diproduksi di dalam pankreas. Pada penderita diabetes, insulin yang harusnya diproduksi di pankreas ternyata tidak mencukupi kebutuhan insulin dalam tubuh, sehingga banyak gula darah yang terjebak di dalam darah. Gejala umum yang biasa dirasakan penderita diabetes adalah sering lapar, sering haus, sering buang air kecil, dan penurunan berat badan yang tanpa sebab. Biasanya nilai normal dari gula darah sewaktu atau tanpa puasa adalah kurang dari 200 mg per desiliter, sedangkan gula darah pada saat puasa adalah kurang dari 126 mg per desiliter. Lalu, bagaimana ya cara untuk mengendalikan diabetes? Dilakukan dengan cara menghindari faktor risikonya. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi gula berlebihan. Tidak dianjurkan untuk mengonsumsi lebih dari 50 gram gula sehari atau setara dengan 4 sendok makan pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Selain itu, juga perlu melihat nilai tukar per sajian kemasan pada makanan dan minuman kemasan. Yang kedua adalah hindari malas gerak. Kondisi tubuh yang kurang gerak, namun terbiasa mengkonsumsi makanan manis dan tinggi kalori akan membuat ketidakseimbangan di dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah mencegah obesitas. Orang yang diabetes bisa kita lihat dari perhitungan indeks massa tubuhnya. Apabila lebih dari 27, maka sudah dikategorikan obesitas. Dan cara kedua adalah dengan mengukur lingkar perut. Pada laki-laki, apabila lebih dari 90 cm dan perempuan lebih dari 80 cm. Yang selanjutnya adalah mencegah diabetes dengan perilaku hidup sehat, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, seperti berjalan kaki, jalan cepat, bersepeda, dan juga senam diabetes. Jangan lupa untuk tetap melakukan diet gizi seimbang setiap hari, 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Penyakit
Penyakit tidak menular yang ketiga pada lansia adalah stroke. Pertama, mari kita kenali apa itu stroke. Sederhananya, stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak mendapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan di otak akan mati, atau akibat tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Faktor risiko dari stroke itu sendiri bisa disebabkan karena pertama, konsumsi makanan berminyak berlebih, lalu orang dengan riwayat penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, riwayat keluarga yang stroke, kolesterol tinggi, obesitas, serta merokok. Cara untuk mencegah stroke bisa dilakukan dengan cara makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti jagung, gandum, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan, serta menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang, dan mengurangi natrium dengan kurang garam dan MSG, serta paling penting untuk menghindari merokok. Cara yang selanjutnya adalah dengan istirahat yang teratur, tidur yang cukup 6-8 jam, serta penting untuk mengendalikan stres dengan berpikir positif, karena stres dapat mempengaruhi fungsi kardiovaskuler, sistem yang mengatur jantung dan pembuluh darah. Cara pencegahan selanjutnya adalah dengan rutin melakukan pengecekan kesehatan secara berkala, terutama kolesterol dan tekanan darah, ke fasilitas kesehatan terdekat atau bisa di posyandu lansia. Sangat penting untuk kita mengetahui ciri-ciri orang yang terkena stroke. Kita bisa singkat dengan segera ke RS. Di mana C adalah senyum yang semuanya manis menjadi senyum yang tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, dan sulit menelan air minum secara tiba-tiba. G adalah gerak separuh dari anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Bicara berubah menjadi flow atau tiba-tiba tidak dapat bicara, lalu tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak menyambung. Lalu kesemutan atau kebas, baal pada seluruh atau sebagian tubuh. Pandangan yang semulanya normal tiba-tiba menjadi rabun atau mata kabur terjadi secara tiba-tiba. Lalu sakit kepala yang hebat muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan ini bisa mengganggu keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi, atau bisa menyebabkan tremor dan gemetar. Bila menemukan tanda-tanda tersebut, maka segeralah ke rumah sakit. Penyakit yang terjadi pada lansia selanjutnya adalah nyeri pada sendi atau osteoartritis. Osteoartritis merupakan kelompok kelainan pada sendi yang ditandai dengan kerusakan pada rawan sendi, penyempitan celah sendi, terdapatnya spur atau tulang baru di daerah sendi. Pada prinsipnya, osteoartritis dapat menyerang semua sendi, namun yang paling sering adalah pada sendi-sendi yang menjadi titik beban dan tumpuan dari berat badan dan pergerakan berat badan. Faktor risiko dari osteoartritis itu sendiri adalah faktor degeneratif, obesitas, dan riwayat patah tulang yang tidak disembuhkan dengan baik. Untuk gejala dari osteoartritis itu sendiri, yang pertama, nyeri bertambah jika dibawa aktivitas fisik dan berkurang bila istirahat. Kedua, timbul benjolan pada sendi di jari tangan. Tiga, sendi akan menjadi kaku saat digerakkan pada pagi hari, dan sendi yang sakit terlihat bengkak. 4. Terdengar suara gesekan saat menggerakkan kaki. Berikut adalah tips untuk mencegah osteoartritis. Pertama, perbaiki pola makan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, kompres hangat dingin pada sendi. Masalah selanjutnya pada lansia adalah masalah gigi dan mulut. Biasanya lansia mengalami dua perubahan. Yang pertama, perubahan fungsi kelenjar air liur dan penurunan fungsi motorik. Seiring dengan bertambahnya usia, maka kelenjar air liur semakin sedikit. Mulut dan bibir kering bisa menyebabkan sakit dan berujung infeksi, sehingga menyebabkan mengunyah dan menelan menjadi sulit. Akhirnya, tubuh kekurangan nutrisi.
Selain itu, dengan penurunan fungsi motorik juga mengikuti berubahnya fungsi menelan, mengunyah, dan berbicara yang mempengaruhi kualitas hidup dari lansia. Kebiasaan buruk yang perlu dihindari untuk mencegah masalah mulut dan gigi adalah kurangnya minum air putih. Kurangnya minum air putih bisa menyebabkan dehidrasi. Tubuh yang dehidrasi dapat menyebabkan fungsi organ ginjal berkurang sehingga menyebabkan produksi air liur menurun dan bisa menyebabkan bau mulut sehingga bisa rentan infeksi. Selain itu, gigi juga rentan berlubang, menyebabkan plak pada gigi dan perasaan tidak nyaman. Itu tadi video pembelajaran tentang penyakit tidak menular pada lansia. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.